Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deulia Sundari bersama rekan saya Kania Sukmatiana dan Mulia Hasana. Di sini kami akan melakukan wawancara atau melakukan podcast bersama Ibu siapa Yati Kusniawati. untuk melakukan tugas dari Pak Rohman, mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri. Eh, di sini Ibu boleh perkenalkan bisnisnya apa? Nama saya Yati Kusniawati. Usahanya percetakan Percetakan khususnya di bidang apa Ibu? di bidang undangan, Undangan. Nah, kalau namanya itu sendiri apa ya? netral design. Selain undangan itu ada percetakan apa lagi? Ada yang printing juga bisa, apa, stiker, undangan, payung, mug, cindramata lah pokoknya. Di sini langsung aja ya ke pertanyaannya. Apa sih keinginan terbesar atau impian Ibu Yati ini dalam menjalankan bisnis? Ya ingin laba yang besar, yang banyak, memperluas usaha, melebarkan usaha, Ya, ya, mengikuti perkembangan zaman. memperluas usaha kayak punya apa outlet sendiri Ya, gitu ya, Bu. outlet sendiri, mesin sendiri. Mesin kan banyak, ada mesin printing, ada mesin eh, cetak langsung. Jadi, Hmm. Terus kalau misalnya ibu nih ngerasa bosen sama capek atau lelah dalam melakukan usaha tersebut, itu apa yang biasanya ibu lakukan? pergi liburan, Pergi liburannya healing, kemana healing. nih Bu? Oh, healing Kemana ya. ya? Pokoknya biar nggak stres, weh. Udah liburan kemana aja ibunya? Ibu mah liburannya udah pernah ke Bali. Waduh, dari bisnis itu ke Bali ya Bu. Wah, keren juga ibu ini. Pokoknya mah keliling pulau domestik dah, turis domestik. Waduh. Mungkin teman-teman yang lain. Masya Allah, keren banget, Bu. Waalaikumsalam. Ibu sebelumnya, perkenalkan nama saya Kania. Sebelumnya terima kasih atas waktunya sudah mau membantu saya dan teman-teman untuk mengerjakan tugas. Eh, Sebelumnya juga saya mau pertanyaan. Eh, Kalau Ibu sendiri di sini undangannya ada undangan digital nggak ya, Bu? Ada undangan digital, ada undangan biasa handmade. Oh, gitu ya. Sebelumnya Ibu udah berapa lama bisnis ini, Bu? Udah 23 tahun. Masya Allah, udah lama banget ya. Ya, Berarti seiring berkembangnya zaman mungkin eh, undangan itu terus berubah-ubah ya ya, mengikuti betul. era. Hmm. Eh, saya juga mau punya pertanyaan Ibu. Pertanyaannya, apa yang Ibu ingin dapatkan dalam melakukan bisnis ini selain dapat penghasilan gitu Ibu? Apakah sebelumnya memang bisnis dari Ibu masih muda karena eh, Ibu punya keterampilan untuk membuka bisnis atau kayak gimana gitu Bu? Ya, saya mulai bisnis saya mulai bisnis dari setelah kuliah. Selesai kuliah langsung kerja di orang lain dulu. Terus tertarik dengan yang di dulu kan banyak ya yang buka cetakan. Akhirnya kita ikutan setelah keluar dari pekerjaan, ikut cetakan. Pekerjaan itu mulai dari undangan biasa. Kan kalau zaman dulu mah masih biasa, masih cetak-cetak, sablon, kayak gitu. Kalau sekarang kan usahanya udah mulai ke printing, terus ke medsos. Jadi ya gitulah. Tambah ke sini tambah medsos tuh malah jadi repot gitu ke kitanya gitu. Biasa undangan 15.000 satu paket, misalnya 15.000 undangan. Sekarang cuma bikinnya ya udah aja itunya aja, videonya aja gitu via WA undangannya gitu. Perbedaannya itu.
Dulu kan kita mengunggulkan handmade kita, misalnya unggulan kita undangannya seperti apa. Sekarang mah cuma ya di itu aja di video langsung keluar segalanya keluar, nggak usah bikin-bikin lagi ke percetakan. Dari tukang setting juga udah bisa. Iya ya. Perbedaannya mungkin itu juga ya Bu, sama zaman dulu. Tapi Ya, untuk timnya sendiri Ibu ada berapa banyak Bu? timnya Mbak, dulu pernah sampai ada 8 lah ada. Ganti-ganti sih yang Hmm, gitu mah ya. Keluar masuk karyawan mah. hmm. Oh iya Ibu. Baik. Udah. Satu lagi Ibu, harapan Ibu untuk bisnis ini ke depannya semakin berubah-ubah zaman. Gimana Bu harapannya? Ah, mau tidak mau kita harus ngikutin perkembangan eh, apa medsosnya ya gimana sekarang musimnya apa kita harus ikutin terus harus ngejar sekarang mah nggak bisa kalau dulu kan kita ada unggulannya nih unggulannya apa langsung bisa nego harga nggak usah tawar menawar langsung mau sekarang mah nggak bisa nego ya. Iya Ibu. Baik. Selanjutnya mungkin dari Uli ada pertanyaan. Itu perkenalkan nama saya Mulia Sana, sama-sama kelompok ini juga. Jadi pertanyaan Bu, terkait bisnis ini kan memang udah lama juga ya berlangsungnya dari apa? Ibu merintis bisnis dari zaman kuliah sampai sekarang juga. Nah, kira-kira hambatan terbesar Ibu tuh apa sih gitu? Yang selama Kan bisnis yang dari dulu hambatan dulu kalau dulu mah hambatannya ya itu aja apa hambatannya dikejar deadline kayak gitu kan banyak orderan deadline harus cepat sedangkan berhubungan dengan undangan mah nggak boleh telat kan harus ada sesuai dengan deadline-nya kalau zaman sekarang mah hambatannya ya itu kitanya jadi harus apa ya hmm, persaingannya tuh sangat ketat karena kebanyakan tuh dari persaingannya tuh sama apa yang itu deh yang Teknologi. teknologi sama banyak catering terus yang itu apa Mungkin kayak yang udah wedding organizer wedding gitu ya. organizer Yang kadang-kadang udah mereka udah sepaket. sepaket gitu jadi kita udah nggak bisa terus ada pihak perusahaan yang udah menyediakan misalnya belangko undangan itu kita udah nggak bisa main harga di situ paling minimal gitu minimal teh penghasilannya sedikit gitu kalau dulu kan kita handmade sendiri model sendiri gini bisa kita ngatur harga kalau sekarang nggak bisa udah ada patokannya jadi patokannya ke harga belangko sedangkan kertas naik, bahan baku naik, gitu. berarti buat apa sih pelanggan sendiri bisa mengajukan desainnya sendiri ya Bu ya? Bisa. Atau memang sudah Kalau misalnya mau, tapi rata-rata sekarang tuh desainnya sendiri ya, tapi cuma berupa itu aja video. Video kan paling jual Oh, berapa, nggak seberapa seperti yang kita jual kertas undangan gitu. kalau patokan harga buat undangan video itu berapa Bu kisarannya? Biasanya tuh sekitar 300, 250 segitu. Satu video ya? Dihitungnya tuh desain itu mah dihitungnya desain kadang-kadang kan mereka juga bisa ngedit sendiri paling undangan tuh mereka ya yang gitu-gitu tuh undangan paling 100 biji sekarang kali 100 biji ngasih harga 10.000 cuma berapa modalnya gede Wow, cadangan lebih kenapa. mungkin ya Bu ya itu jadi salah satu beberapa website gitu beberapa orang juga kayak membuat web yang gratis membuat undangan secara Ah, gratis ya mungkin jadi ada salah satu iya satu juga masalah gitu. gitu pokoknya sekarang mah harus dunia medsos Ikutin perkembangan iya sih. teknologi. Tapi kira-kira nih kan Ibu juga udah tahu hambatannya kan seperti itu
hambatannya lebih ke arah digital gitu. Ya. Kira-kira untuk 5 tahun ke depan, menurut Ibu apa sih yang harus Ibu persiapin buat kasarnya tuh menghadapi hambatan itulah gitu, saingan Oh, digital ini gitu. saingan digital palingnya apanya? Oh, kita nggak ini sih nggak bisa prediksiin itu. Soalnya kan kita paling mainnya di ini aja di cenderamata buat buat cenderamata perkawinan, nikahan, Jadi Ibu event-event selain kayak gitu. mungkin Souvenir ya dari Ibu ya. saya teman-teman sekalian bisa ada yang masih mau bertanya. Kalau untuk buat apa sih namanya media sosial mah punya ya Netral Design. Punya. Udah coba promosi di situ. Udah pernah sih, cuma ya gitulah. Dulu saya tuh banyak langganannya tuh dari luar Jawa. Kalau kalau sekarang luar Jawa kan dia udah ada ininya sendiri, ke larinya ke yang punya pabrik kertas, jual juga belangko undangan gitu, lebih murah dibanding ke kita langsung. Kalau selama COVID kemarin, mungkin selama COVID eh, agak terkendala gitu ya Bu. Sangat-sangat pisan, sangat-sangat sangat terkendala sekali, soalnya kan kita nggak boleh ada kerumunan banyak orang, cuma undangan cuma pihak keluarga aja, itu juga dibatasin 50 orang atau 100 orang gitu. Itu juga kadang pakai undangan, ada yang enggak, ada yang pakai undangan tuh hanya untuk khusus untuk misalnya teman rekan kerja, untuk atasan itu pakai undangan, tapi harga undangan ya itu mah harga minimal lah biasanya, soalnya jumlahnya dalam jumlah sedikit. Jadi selama COVID mungkin Ibu mengerjakannya kayak Ibu, stiker. saya izin tanya. Stiker tak kalau stiker yang pabrik-pabrik juga sama, karena tidak boleh ada karyawan yang bekerja, jadi otomatis itu juga Sama lah ya. berkurang, karena kita dulu langganannya pabriknya pabrik untuk bahan kimia, perlu stiker untuk jerigen kayak gitu. Saudara Kania mungkin bisa. Sebelumnya saya izin tanya Ibu, terkait awal Ibu mendirikan bisnis ini, awal-awalnya itu desainnya sendiri, desain undangannya itu, berarti awal produk pertamanya itu undangan ya Bu ya? Ya, di undangan. Nah, itu awalnya itu Ibu desainnya itu sendiri kah atau misalkan bareng-bareng sama siapa gitu Ibu? Ada tukang desainnya. Kita kan Oh, kita punya desain, misalnya lihat ada orang punya desain, kita Referensi lah ya. diperbaiki, ditambahin apa, terus sesuai dengan permintaan orang. hmm. Misalnya konsumennya mau desainnya seperti apa, kita ajukan misalnya lima desain kita ajukan, udah diajukan dia pilih yang ini cocok langsung. Dulu saya pertamanya kebanyakannya belangko. Jadi jual belangko Oh, undangan. Jadi kita jual kertas belangko yang tinggal cetak. Mereka tinggal cetak, kita udah ada motifnya. Terus cetak aja sendiri mereka. Kebanyakannya dari percetakan yang di luar daerah. iya, siap. Kalau di dalam Untuk sekarang Ibu biasanya maaf Ibu, untuk sekarang konsumennya dari daerah sini aja punten Ibu domisilinya di dari mana ya Bu? dari Bandung, sekarang mah di Bandung aja, di luar kota karena Dari Bandung. banyak yang Eh, tahu bisnis ya yang menguntungkan. Jadi otomatis seperti itulah mereka juga buka sendiri akhirnya, karena kita kan mereka juga bisa maklun ke kita, misalnya mereka maklun 30.000 undangan misalnya tuh, kita maklun ke kita langsung dicetakin, kita kirim lagi gitu. oh, ya baik Bu. Pertamanya itu, kalau sekarang kesini kita kalau ada yang konsumen datang ya kita layanin gitu. Terus kalau Apakah ada online Ibu?
Online mah waktu dulu mah enggak online dulu. Oh, gitu. Sekarang juga enggak, soalnya kan mana deh? Sekarang tuh udah mulai gimana ya? Jadi hanya rekan-rekan teman-teman aja yang udah langganan ya. Jadi soalnya kalau yang baru-baru tuh mereka lebih ke apa ya? Mereka tuh pilihnya sini dengan ini dengan wedding organizer-nya langsung. Jadi kita kalahnya di situ aja. Kebanyakan udah ada yang all in mereka Ya, ya. Jadi udah ada sepaket gitu. catering, Catering, undangan, undangan segitu. WO. Ya udah di WO. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi? Eh, kan selain percetakannya selain untuk wedding wedding aja itu kan ibu ke perusahaan juga ya ke Ya, pabrik-pabrik kayak gitu. kalau ke Nah pabrik. itu tuh ada kesulitan nggak sih Bu untuk melakukan penawarannya ketika ibu ingin menaikkan harga? Gimana? Karena kan seperti jadi kan eh, ibu tuh selaku pemasok kan, Ya, selaku pemasok ke ya, pabrik terkait ya, sugar. Sedangkan kan mungkin beberapa tahun ke belakang agak menaik gara-gara pandemi. ya. Ibu tuh pasti ingin menaikkan harga stiker. Apakah susah gak sih Ibu melakukan penawarannya untuk penawaran harga? Sedangkan pabrik kan biasanya ingin harga sama tapi kualitas lebih. Ibu Iya. ada kendala nggak di Ada, mereka mah nggak mau naik, nggak mau nggak mau naik, maunya tetap gitu. Soalnya kan kita tuh kendalanya di di kertasnya kan naik terus harga naik karena mereka juga mungkin terpaut dengan apa jangka pembeli transportasinya kan rata-rata kita ngambilnya dari Surabaya misalnya tuh Jakarta itu transportasinya lebih tinggi gitu. Jadi kita tuh tapi akhirnya apa kita bisa mencapai kesepakatan akhir gitu. paling naik Pas naik sedikit. Kalau misalnya dari harga kertas naik, terus mereka juga kan secara di di pasaran mereka juga tahu kan masalahnya harga tuh pas pada naik ya mereka juga naik tapi kita nggak bisa naikin gede-gede gitu tinggi-tinggi biasa lah. Pokoknya untuk sekarang mah susah ya. Kita paling naikinnya juga berapa nggak naik ini asal kita ada jadi langganan tetap gitu dari dulu gitu. Mungkin udah pertanyaan dari teman-teman udah cukup. Cukup. Mungkin Ibu sebelumnya saya terima kasih. Saya berharap semoga bisnis Ibu berjalan lancar terus, Amin. dimudahkan selalu. Semoga makin Amin. banyak pelanggannya. Amin. Sukses terus Ibu. Amin ya Allah. Duh, aku pengen tahu. Mungkin cukup sampai segini aja ya podcast kita kali ini bersama Ibu Yati Kusniawati. Saya akhiri podcast ini. Terima kasih teman-teman yang udah membantu dalam melaksanakan podcast ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari pengalaman dari Ibu Yati ini. Diambil aja manfaatnya. Semoga teman-teman yang menyaksikan ini juga dapat inspirasi dari Bu Yati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.